Masih tonton rapat kerja DPR versus Mahfud MD. Istri Arteria dirujak warganet hingga nekat melakukan hal mengerikan ini. Emang polisi kalau meriksa begitu? Itu juga bahaya loh, Bro. Jadi polisi nggak bener. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan? DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TO. Ya kan, kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Nah, ini anak bau kencur, kemudian sok merasa paling hebat, sok merasa menjadi ahli ekonomi, ahli politik, dan ahli pidato, padahal Bill Gates tidak ada isinya, hanya pencitraan. Karena apa? Ujung-ujungnya, maka serahkanlah berdia nyanyi. Seharusnya saya yang ada di sana, delok gitok mulai, rumongso bisa, ning ora bisa rumongso. Nah saudara, nggak boleh buka yang itu, nggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami ini 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semua ini. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami tidak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa kepada rapat itu? Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Nah kan sebenarnya ya, kalau Pak Mahfud itu percaya sistem, dia itu sekarang kan on top of the executive system sebenarnya. Polkam loh. Kan di atas dia cuma ada presiden kan, dia bisa lompati itu wakil presiden, di atasnya presiden. Dan Menko itu kan tidak ada undang-undangnya, dia kan Kepres. Kepres itu artinya seberapa dia dipercaya oleh presiden, segitulah dia digunakan. Kalau kelihatannya Pak Luhut itu dipercaya betul itu di bidang ekonomi dan investasi itu, sehingga betul-betul kelihatan gitu, efektif. Tapi seberapa Pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh presiden kita nggak tahu. Karena kalau dia dipercaya sebenarnya, begitu dia sebagai ketua komite tadi tahu ini ada masalah, kan sederhana. Kan tinggal ngumpulkan para pihak. Lapor dulu ke presiden, Pak, ini ada masalah. Ya, kita menduga ada transaksi keuangan ilegal, money laundry di departemen ini, jumlahnya sekian. Nah, minta petunjuk Bapak Presiden. Presiden bilang, habisi, kan kira-kira begitu. Nggak perlu ribut lah, ini kumpul aja dulu. Ini ada profilnya kayak gini, tolong analisis. Ini mentah apa matang ini? Seperti kata Pak Yunus Hussein tadi. Kalau mentah jangan ngomong dulu dong, bikin matang dulu dong. Sambil kita menguji apakah sistem itu, kalau kita punya independensi, apakah sistem itu sudah merupakan bagian dari persekongkolan. Sebab yang kita percaya adalah diri kita, apakah kita adalah bagian dari persekongkolan. Kalau Anda bagian dari persekongkolan, pasti Anda nggak bisa selesaikan di dalam. Kalian kerjanya apa? Mengapa membiarkan anggota kalian yang bernama Arteria Dahlan semena-mena seperti itu? Jelas-jelas melanggar aturan, melanggar undang-undang, dibiarkan. Mobilnya diparkir di gedung DPR, di basement gedung Nusantara 2, dibiarkan saja. MKD apa tugasnya? Jangan gara-gara SP Dekot, jiwa korsa melindungi sejawat, membiarkan tindakan pidana merajalela. Ya, rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Komite TPPU Mahfud MD pada akhir Maret 2023 lalu menuai sorotan publik. Pasalnya, keberanian dan penjelasan Mahfud MD terkait transaksi janggal mencapai 349 triliun rupiah ditanggapi berbeda oleh sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Sejumlah pernyataan para anggota Komisi 3 DPR RI itu terkait dengan penjelasan Mahfud MD kemudian menjadi sorotan publik. Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan warganet adalah kalimat yang diucapkan Arteria Dahlan asal fraksi PDIP itu. Di mana dalam rapat kerja tersebut Arteria Dahlan sempat menyinggung mengenai pentingnya menempatkan sebuah persoalan
Pernyataan singkat Arteria Dahlan itu kemudian dijadikan sebagai unggahan konten oleh salah satu pemilik akun TikTok. Dalam unggahan tersebut terlihat dua pria yang tengah mengikuti jalannya proses rapat kerja Komisi 3 DPR RI. Mendengar pernyataan Arteria Dahlan untuk melakukan koreksi di ruang tertutup, salah satu pria kemudian menunjukkan sikap emosi. Pria yang tengah emosi kemudian mencari kayu balok dan langsung memukul pesawat televisi di ruang kamarnya. Akibat amarahnya yang meledak-ledak tersebut, layar pesawat televisi miliknya pun hancur dan terjatuh dari atas rak. Dengan tersebarnya unggahan video tersebut, ribuan warganet yang merasa emosinya sudah terlampiaskan memberi tanggapannya. Wah, terlampiaskan kekesalan hatiku terhadap Arteria Dahlan. Walaupun demikian, tulis pemilik akun @tambunan. Selain komentar berisi ungkapan rasa kesal terhadap pernyataan Arteria Dahlan, ada juga warganet yang menyoroti keberanian pengunggah video. Berani berkorban TV-nya, jos, kata salah satu pemilik akun. Ya, pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai warganet sebagai bentuk saling melindungi antar sesama anggota dewan juga disorot. Sejumlah warganet memberikan komentar dengan menilai bahwa cara anggota dewan rupanya dipenuhi dengan cara saling menutupi kesalahan. Pernyataan Arteria Dahlan yang akan melakukan koreksi di ruang tertutup juga mendapatkan perhatian khusus bagi sejumlah warganet. Selain mengkritisi dan menghujani pernyataan Arteria Dahlan dengan beragam komentar, ada juga warganet yang berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana. Sementara itu, pegiat media sosial Eko Widodo mengunggah video Menko Polhukam Mahfud MD yang tengah rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin lewat akun Twitter pribadinya. Dalam video tersebut, Mahfud MD mengungkapkan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Bea Cukai senilai 187 triliun dan tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud MD mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak melakukan tindakan sejak tahun 2017 ketika PPATK telah menyerahkan laporan hasil analisis atau LHA kepada Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, ketika pihaknya melakukan pengecekan tindakan untuk Bea Cukai, Sri Mulyani hanya menaikkan pajaknya agar sesuai dengan harta yang dimiliki. Publik pun murka dengan tindakan Sri Mulyani atas dugaan TPPU Bea Cukai tersebut dan menyebut bahwa kepemimpinannya di Kementerian Keuangan terlihat kacau. Di tempat terpisah, anggota DPD RI Abdul Rahman Taha mendukung langkah Menko Polhukam Profesor Mahfud MD dalam membuka transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Rahman menilai gebrakan Menko Mahfud dalam mengungkapkan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU itu patut direspon cepat serta didukung masyarakat. Senator asal Sulawesi Tengah itu juga menilai Menko Polhukam harus mengawal persoalan transaksi mencurigakan tersebut sampai tuntas. Hal itu penting supaya jangan ada kesan Menko Polhukam seperti jubir yang hanya menyampaikan informasi tidak utuh kepada publik. Selain itu, ART pun berharap semua aparat penegak hukum merespon cepat adanya dugaan TPPU di Kementerian Keuangan sebagaimana data dari PPATK. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD menyebut jika Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Selasa 28 Maret lalu mengungkapkan data yang keliru terkait nominal transaksi janggal yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Dia mengatakan itu saat menghadiri RDPU bersama Komisi 3 DPR pada Rabu 29 Maret kemarin. Menurut Mahfud, total transaksi janggal yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan sebesar 35 triliun bukan 3 triliun seperti yang diucapkan oleh Sri Mulyani. Diketahui total transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun hasil penelusuran PPATK yang terbagi menjadi 3 kelompok. Adapun laporan hasil analisis atau LHA kelompok pertama adalah transaksi mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan sebesar 35 triliun. LHA kelompok kedua adalah transaksi keuangan yang mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar 53 triliun. Terakhir, LHA kelompok ketiga itu menjadi transaksi janggal terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal atau TPA dan juga TPPU. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau Suspicious Transaction Report atau STR akhir-akhir ini memang mendapatkan perhatian luas masyarakat dan juga DPR disebabkan telah terjadi perbedaan dan kesimpangsiuran informasi mengenai data transaksi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Perbedaan terjadi antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan di satu sisi dan antara Kepala
PPATK dan juga Menteri Keuangan mengenai nilai 349 triliun. Terkini, Menteri Keuangan menyatakan bahwa nilai transaksi keuangan tersebut yang telah diklarifikasi hanya 3 triliun saja. Nah, mengingat nilai uang atau dana yang mencurigakan termasuk yang terbesar dalam sejarah keuangan Republik Indonesia dipastikan akan berdampak buruk terhadap citra pemerintah Indonesia, baik di dalam pandangan masyarakat, dalam ataupun luar negeri. Indonesia akan dinilai belum memiliki pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan juga nepotisme. STR bukan merupakan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi embrio dari tindak pidana pencucian uang sehingga menempati kedudukan strategis dan menentukan ada tidak adanya indikasi pencucian uang. Juga sekaligus dapat menentukan tindak pidana asalnya atau predicate offense sehingga haram hukumnya bagi siapapun untuk membocorkan atau membuka STR ke ruang publik kecuali hanya untuk kepentingan penyidikan dan juga penuntutan. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Ketua Komite TPPU Mahfud MD pada akhir Maret 2023 lalu menuai sorotan publik. Pasalnya keberanian dan penjelasan Mahfud MD terkait transaksi janggal mencapai 349 triliun rupiah ditanggapi berbeda oleh sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Sejumlah pernyataan para anggota Komisi 3 DPR RI itu terkait dengan penjelasan Mahfud MD kemudian menjadi sorotan publik. Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan warganet adalah kalimat yang diucapkan Artelia Dahlan asal fraksi PDIP itu.